Kita akan membentuk pelajar yang berkarakter, jadi mengenal nilai-nilai sejarah masa lalu bangsa Indonesia, kemudian juga membentuk pemimpin yang mempunyai nilai-nilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selama ini Dargo dulu. Selamat baris 22 siap. Sambung baris 22 langsung jalan. Jadi kami bergerak untuk menempati duduk ya, nanti duduk diawali dari depan, membentuknya sampai mana, sampai kiri ke belakang. Bisa diawali duduk dari sini duduk ya, sampai sampai sini, sampai sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat pagi untuk semuanya.
semuanya. Tidak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kalian sudah berada di tempat ini, yaitu Museum Trawulan, museum yang ada di wilayah Kecamatan Trawulan. Nah, ini rombongan dari mana, Bapak? SMP Negeri 1 Kapas Bojonegoro. SMP Negeri 1 Bojonegoro. Kapas Bojonegoro. Iya. Jauh banget. Berangkat jam berapa tadi? Jam 4. Alhamdulillah. Terus tujuannya, Pak, ini nanti ini Pak ya. Jadi kami di sini memang selaku petugas, pemandu ya, pelayan kalian terkait dengan informasi, sejarah dan lain sebagainya. Jadi sebelum kami memberikan banyak informasi terkait dengan sejarah dan lain sebagainya, tentunya kami akan mengenalkan diri saya sendiri. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Kenapa kita harus kenal? Karena kalau nanti di sini itu kan tempat sejarah, tempat banyak hal-hal yang harus dijelaskan, yang harus ditanyakan. Nah, mungkin kalau sudah kenal kan bisa menyapa, bisa memanggil ya dengan jelas. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi rombongan dari SMP Negeri Kapas 1 Bojonegoro, yang mana di pagi hari ini sudah bergabung, sudah berkumpul jauh-jauh dari Bojonegoro, jam 4 berangkatnya. Tentunya ada ya sedikit capek, ngantuk, ada ya, ngantuk enggak? Capek enggak? Semangat ya? Nah iya, karena belajar kalau tidak konsen, kalau tidak semangat, itu tentunya tidak bisa memahami, ya, tidak bisa mencermati dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum kami memberikan banyak hal, terlebih dahulu kami mohon dengan hormat kepada beliaunya, Bapak pendamping, Ibu atau Bapak guru, yang mana banyak peninggalan. Selain museum juga terdapat banyak candi-candi yang di luar kantor museum ini. Jadi kami mohon dengan hormat kepada beliaunya untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan durasi, terkait dengan tujuan dan lain sebagainya. Tapi terlebih dahulu seperti yang saya katakan tadi, nama saya Bapak Aryo. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Itulah yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya mohon untuk kami berikan waktu untuk memberikan hal-hal yang penting. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes anak-anak kami biar semangat ya, yang semangat ya, lebih semangat daripada kalau di lapangan sekolah ya, harus lebih semangat. Salam berkarya. Terima kasih yang kami hormati Pak Aryo, bukan Aryo Penasihat ya? Oh bukan ya. Iya, jadi pemandu dari Museum Purbakala di Trawulan Mojokerto, dan Bapak Ibu, teman-teman, guru, karyawan, tim leader dari outbound, serta tim dari Kampung Tumo, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai dalam keadaan sehat, selamat, sesuai dengan rencana kita berangkat jam 4, sampai di sini sudah jam 8:10 menit, ya nggak terlambat. Semua itu atas kehendak Allah. Yang kedua, sholawat salam selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu utamanya besok mendapat syafaatnya Allahumma amin. Bapak-bapak dari Museum Trawulan dan teman-teman dari SMP Kapas, anak sekalian, kita kunjungan di sini adalah
ada satu tujuan. Jadi Pak Bambang ini yang sudah tua, yang 6 bulan lagi sudah pensiun. Iya sama. Oh Mei Pak. Saya 19 Mei besok 60 tahun. Oh ya setelah saya. Purna usia berapa di sini? 58. Ya, saya. Oh ya. Jadi kami Bapak Ibu yang sudah generasi tua punya kewajiban kepada kalian sebagai generasi muda meluruskan sekaligus meneruskan nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia itu jangan sampai terlupakan, karena Majapahit adalah salah satu kerajaan atau negara dulu yang termasuk terbesar, bahkan ya nanti lebih besarnya seberapa ya tanya Pak Anto dan guru IPS. Jadi Majapahit termasuk di Indonesia kerajaan yang terbesar setelah yang dari Sumatera apa namanya Pak Bambang lupa. Selain Majapahit, Indonesia ada kerajaan besar. Tidak hanya Majapahit saja. Angling bukan di Sumatera, bukan Angling Darmo. Kalau Angling Darmo di Bojonegoro. Kalau di Sumatera namanya Sriwijaya, luar biasa. Sama-sama kerajaan samudra penguasa samudra lautan. Nah, kalian di sini Bapak Ibu tidak sekedar kita rekreasi, tapi mendapat ilmu. Jadi apa sebenarnya situs itu apa toh? Candi itu apa ya, tanyakan pada yang ahlinya. Jadi saya terima kasih sudah diberi kesempatan Pak. Saya kemarin sudah mengajukan surat juga hanya suratnya kopnya keliru kepada kepala dinas museum. Ternyata kepala ikut pusat ya bayangan saya itu. Tapi sudah nggak ada masalah Pak. Besok juga bisa langsung. Nah ini nanti waktunya. Ini saya perkenalkan Pak Anto, ini kalau di kegiatan ini ketua kegiatan kunjungan belajar dan LDKS di sekolah sebagai pembina OSIS. Pak Agung itu wakil kepala sekolah atau penanggung jawab kesiswaan. Kemudian Pak ini Yuswanto ini yang di bagian outbound, termasuk yang Pak Ganda dan Mr. siapa? Amir itu yang instruktur bahasa Inggris. Nah, jadi kami terima kasih sebelumnya, mohon izin sudah bisa sowan di sini. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan benar-benar memberikan manfaat pada anak-anak kami sebagai calon penerus bangsa. Karena ini adalah pengurus OSIS sekaligus kader kita calon pemimpin. Nah, jadi apabila ada kekurangannya sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kami memang manusia biasa, tidak mungkin bisa sempurna. Kiranya itu, jadi yang jelas waktunya nanti setelah dari sini kita lanjutkan Pendopo Agung, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus langsung karena hari Jumat juga. Jadi jam 1 insya Allah harus sudah sampai di air panas Pajajaran. Jadi monggo singkat, padat, yang jelas ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kiranya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkasa. Oh ya, saya lupa Pak, saya belum memperkenalkan nama saya Bapak Budi Sutrisno. Iya, saya keturunan sebelum Majapahit saya sudah ada Pak. Bapak saya namanya Munasir Tojoyo. Nah Tojoyo itu anaknya turunan dari Tumapel Pak ya. Nah baru nanti ada Majapahit. Jadi saya termasuk berdarah sini. Menerima jodoh putri Angling Darmo. Sehingga perkawinan Majapahit dan Angling Darmo Bojonegoro Pak. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Bambang, sangat jelas ya, gamblang. Ya memang kalau kita pikir sejauh ini kalian mungkin belajarnya cuma di sekolah ya, mungkin membaca, atau baru kali pertama ini ya kalian kesini. Nah ini waktu yang sangat penting harus kita manfaatkan. Ya, karena di sini memang benar apa yang dikatakan oleh beliaunya Pak Bambang ya. Jadi di sini tuh kita fokus belajar. Apalagi yang dipelajari, apalagi yang diinginkan, yang diketahui itu apa? Yaitu sejarah. Tidak seperti kalian rekreasi atau berpariwisata di tempat yang lain, ya kan? Kalau di sini, kalau yang kita lihat itu apa? Bata, batu, ya kan, situs, candi, dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita garis bawahi, harus kita pelajari. Oke,
seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bambang, memang jangan melupakan sejarah. Singkatannya apa? Jas merah, ya. Jangan melupakan sejarah. Oke, untuk menyingkat waktu, mengingat pada hari ini, pagi hari ini adalah hari Jumat, ya. Tentunya kita tidak punya waktu seperti hari Kamis dan lain sebagainya. Jadi kami pun tidak akan bisa memberikan informasi yang seenaknya, ya, karena ini ada tujuan lagi ke candi-candi begitu kan Pak, ya. Mengingat ini hari Jumat jam 11 itu terakhir di Trawulan maksud kami. Tapi sekarang masih cukup lama kan. Oke, kami tidak langsung saja kami akan memberikan awal daripada sejarah Trawulan atau Majapahit. Seperti yang kita lihat, bahwasanya kalian sekarang ini sudah berada di wilayah desa Trawulan, kecamatannya Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, di Trawulan ini adalah salah satunya ikon daripada Majapahit, yang mana dari bukti-bukti yang sudah kami laksanakan, yang sudah kami cermati, bahwa Trawulan itu bisa diindikasikan sebagai bekas ibu kota Majapahit. Apa alasannya Pak Aryo? Karena di Trawulan ini, karena kantor kami itu kan membawahi satu provinsi, Jawa Timur. Nah, tadi top yang disampaikan salah itu tidak apa ya sebetulnya. Karena memang kantor kami itu selalu bergantian Pak nama kantor. Ada pertama itu SPSP, Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. Ganti lagi BPA, Balai Penyelamat Arca. Ada lagi BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, sekarang tahun ini sudah diganti lagi namanya, BPK Wilayah 11. Apa itu BPK? Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, ini yang melihat beberapa benda, artefak, arca dan lain sebagainya, patung, ya. Itu memang dari batu, fosil, kemudian dari kayu juga ada. Tapi semuanya itu jangan dilihat daripada bentuk bahannya. Apa? Semuanya itu adalah memiliki nilai-nilai sejarah. Nilai-nilai sejarah yang sangat-sangat tidak bisa kita lupakan. Yang harus kita amankan. Yang harus kita lestarikan. Maka dari itu kami berpesan kepada kalian selaku regenerasi, selaku penerus, jangan melupakan sejarah. Itu ya. Tepuk tangan, ya biar nggak nekut. Kemudian, ini tentunya kami akan menjelaskan terkait dengan adanya museum. Tentunya museum itu memang ada yang mendirikan, bahwasanya museum yang pertama itu didirikan sebelum Indonesia merdeka. Kalau Indonesia merdeka tahun berapa? Nah, padahal di sini museum itu didirikan yang pertama kali itu tahun 1942. 1924 maksud kami. Jadi tanggalnya 24 April tahun 1924. Ingat ya, nanti mungkin ada evaluasi ya, untuk saya tanya balik gitu ya, karena ini belajar. Apakah semua yang kami informasikan itu bisa dipahami? Itu nanti akan saya tanyakan. Bisa dipahami enggak yang kita sampaikan? Bisa?
Oke, makasih. Kromojoyo Adinegoro. Saya ulang. Bahwa museum itu ada yang mendirikan. Siapa yang mendirikan? Adalah RAA Kromojoyo Adinegoro. Beliaunya tidak sendiri, dibantu oleh seorang Belanda, seorang arsitek, seorang yang peduli dengan peninggalan-peninggalan, baik di Traulan maupun di daerah yang lainnya. Beliaunya bernama Insinyur Henry McClellan. Siapa? Insinyur Henry McClellan. Nah, itu. Jadi museum itu ada yang mendirikan. Jadi yang pertama adalah RAA Kromojoyo Adinegoro, yang kedua adalah Insinyur Henry McClellan, yang didirikan tepatnya tanggal 24 April tahun 1924. Paham ya? Tentunya di dalam museum itu apa aja. Jadi dari tahun 1924 sampai sekarang, ini jumlah benda yang sudah kami akumulasi, yang sudah kami lestarikan. Jumlahnya kisaran dari 85.000 sampai 90.000 jumlah benda yang kami temukan. Sekarang Pak Aryo bertanya, sekarang tahun berapa? 2023. Dikurangi tahun berdirinya Museum Majapahit sama dengan berapa? Angkat tangan. Berapa? Pinter. Kasih tepuk tangan. Tanpa berpikir, tanpa pegang HP, mereka langsung bisa jawab. Inilah cerdas, inilah keberanian. Iya. Kadang-kadang itu ada yang cari pulpen dan HP, ya kan? Nah ini nggak cerdas, ini tanpa lihat HP. Nah ini kita lanjut. Nah, bertepatan dengan bulan inilah, bulan November. Ini adalah bertepatan hari jadinya Kerajaan Majapahit. Siapa yang sudah tahu berdirinya Kerajaan Majapahit? Tanggal, bulan, tahun? Coba kalau ada yang tahu silakan. Jadi Majapahit itu tentunya seperti museum juga. Jadi ada yang mendirikan, bukan ditemukan seperti di museum. Jadi kalau museum itu ada yang mendirikan, tentunya Kerajaan Majapahit itu ada yang mendirikan. Siapakah sih yang mendirikan Kerajaan Majapahit? Raja pertama dari ke-11 kerajaan, dari 11 raja. Siapa? Gak tahu. Raden Wijaya. Didirikan tanggal, tepatnya itu tanggal 12 November tahun 1293. Jelas? Tanggal 12 November tahun 1293. Tepatnya hanya beberapa hari. Minggu depan telah digelar, telah dilaksanakan. Dari sekian tahun, 730 tahun berkaitan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tadi sudah kami sampaikan, mungkin karena waktu ya, waktu yang mengikat, karena ini belum observasi, gitu Pak ya. Belum lagi kita keliling yang lain atau ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi kami tidak melanjutkan secara panjang lebar, hanya butuh waktu 5 menit aja lagi ya. Ini kami akan melanjutkan sejarah Kerajaan Majapahit. Saya ringkas saja ya. Tentunya kalau ada raja pertama, pastikan ada raja kedua. Siapa nama raja kedua? Siapa? Jaya Negara. Nah, kemudian ada raja juga ketiga. Siapa?
Tribuana Wijaya Tunggal. Dan raja yang keempat yang terkenal, siapa beliaunya? Hayam Wuruk. Ya kan? Nah, dari keempat raja yang kami sebutkan tadi, Majapahit itu pernah mencapai masa kejayaan, pernah mencapai masa keemasan. Betul gak? Iya. Diawali dari tahun 1350 sampai dengan 1389, Majapahit pemerintahnya mengalami masa kejayaan, kemakmuran, keemasan. Ya kan? Itu pun tidak menutup kemungkinan di situ pun juga ada salah satu pahlawan, salah satu orang yang sangat terkenal. Tidak hanya Hayam Wuruk yang bisa mempersatukan, maksudnya Majapahit menjadi masa keemasan, yaitu dibantu oleh Mahapate Gajah Mada. Ya, nah, kemudian Majapahit itu juga pernah mengalami konfliknya berkepanjangan. Apa konflik di dalamnya itu? Yaitu konflik yang bernama Perang Saudara dan juga Perang Parekrek. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk, Majapahit sudah mengalami banyak konflik. Kenapa disebut dengan Perang Saudara? Karena Hayam Wuruk memiliki putra yang bernama Wikramawardhana. Kemudian menantunya yang bernama Wirabumi. Disitulah dua orang itu ingin menguasai. Akhirnya terjadilah perebutan, ingin menguasai. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan di dalam Perang Saudara itu? Yaitu ada kalimat, yaitu 3 tah. Ya, tah yang pertama apa? Ya. Tah yang pertama itu apa? 3 tah. Tah, ya kan? Yang kedua harta, yang ketiga wanita. Ya, tepuk tangan. Jangan. Iya, memang seperti itu. Pertanyaan Pak Aryo, apakah masihkah sampai sekarang wanita itu menjadi konflik di dalam negara ini? Enggak juga ya? Ya? Penyemangat Pak. Penyemangat kata Pak Bambang ya. Jadi 3 tah. Jadi harta, wanita, itu yang menjadi perebutan. Sehingga terjadilah perang itu sangat-sangat membutuhkan waktu. Dari sekian tahun belum selesai, akhirnya disebut dengan Perang Parekrek. Lama, hancur-hancuran. Legrek itu tahu ya, kalau Bojonegoro apa? Legrek itu rusak, hancur, lebur, yaitu namanya legrek. Ya kan? Kemudian setelah itu, sudah Majapahit sudah mengalami konflik, sudah mengalami hal yang tidak kondusif, sehingga tepatnya di masa pemerintahan yang terakhir, yaitu masa raja terakhir yang namanya Girindrawardhana, tepatnya tahun 1519 Masehi, Majapahit mengalami kehancuran atau keruntuhan. Kasih tepuk tangan. Nah, sebenarnya Pak Aryo ingin melanjutkan lebih panjang, mengingat ini waktu dan tujuannya juga banyak ya. Pak Aryo bisa mengukur, jadi mungkin jam 11 kita bisa keliling di Trawulan sehingga kalian bisa meluncur ke tempat yang lain. Tapi sebelum kita adakan observasi keliling,
kita adakan sesi tanya jawab dulu. Karena pembelajaran tanpa disertai bertanya, saya kira kurang sempurna, kurang bagus, betul ya. Jadi saya mohon ya, bukan Pak Aryo mengajak kalian untuk bertanya itu. Pak Aryo sangat tahu dalam sejarah kecil. Mungkin Pak Bambang itu tahu. Secara etimologi kalau kita berbicara sejarah itu di luar pikiran. Banyak banget. Bukan Pak Aryo berdiri di sini itu sangat tahu. Pak Aryo di sini 35 tahun itu sangat bisa, tidak seperti itu. Kita sharing, betul kan Bapak ya? Kita sharing. Makanya semakin banyak pertanyaan, lah semakin banyak masukan yang kita capai. Betul nggak? Nah sekarang dicoba silakan untuk bertanya. Saya gantungkan, saya tergantung Pak Bambang. Mungkin kalau waktunya sudah cukup bisa kita ya silakan. Setelah itu kami adakan evaluasi Pak ya. Mungkin 2 atau 3 atau 4 pertanyaan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ini biar pembelajaran kita tahu buktinya Pak, tahu yang oke. Siapa yang mau bertanya? Yang semangat Pak, saya Ya. dulu ya. Memberi semangat anak. Siap. Pak, saya mendengar nama Damar Wulan. Apakah Damar Wulan itu juga Raja Majapahit? Itu yang pertama. Yang kedua, logonya Kodam di Jawa Timur, Kodam 5 Brawijaya. Itu Brawijaya itu raja yang mana atau yang keberapa? Terima kasih. Iya. Betul. Kasih tepuk tangan. Iya. Memang seperti yang ditanyakan Pak Bambang itu sangat sulit ya. Sangat tidak mudah kita jawab. Karena semua hal, semua apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, kalau kita berbicara sejarah itu sangat banyak sekali. Damar Wulan, Kencono Wungu, kemudian Minajinggo dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk di kisaran depan sejarah. Yang ditanyakan, apakah itu termasuk Majapahit begitu Pak? Ya memang Majapahit itu adalah kerajaan yang terakhir Pak. Ya, rajanya dia dipastikan adalah Raja Raden Wijaya yang terakhir. Dan sebelumnya kayak memang melanjutkan daripada kerajaan Singosari. Singosari yang berdiri pada tahun 1222, kemudian mengalami turun tahta. Akhirnya dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit, merupakan kerajaan yang terakhir. Nah, Damar Wulan ini kalau kita menyikapi, kalau kita menganalisa dari beberapa prasasti Pak, ya Pak, yang ada, itu memang Damar Wulan itu sebelum Majapahit Pak. Itu pada masa pemerintahan, pada masa kerajaan Singosari mungkin sebelumnya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Nah, kalau Minajinggo itu memang sebelum Majapahit juga, tapi kalau Damar Wulan itu seiring Pak. Kalau kita mendengar dari cerita-cerita Pak ya, ketoprak itu Damar Wulan, ada Kencono Wungu, ada Minajinggo dan sebagainya, itu bisa dikategorikan memang termasuk keluarga raja. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Bambang itu memang sangat bagus, sangat potensi, tapi kami belum bisa Pak menjelaskan secara konkret, ya kan Pak. Tapi yang jelas nama Damar Wulan itu ada, tapi belum diketemukan Pak itu arcanya atau sejarahnya, bahkan patungnya. Karena Pak, karena sampai saat ini Pak, kami itu masih menggali, mencari terus menerus. Dan kami tidak diizinkan untuk menginformasikan, menjawab pertanyaan yang belum valid, termasuk pertanyaannya Pak Bambang. Ya, mohon maaf Pak Bambang ya, seperti itu logikanya. Ya, kasih tepuk tangan ya untuk pertanyaan Pak Bambang. Ya. Kemudian yang lain, ya meningkat waktu, ya. Nah, kalau Erlangga itu kan sebelum, ya. Sebelum Majapahit. Jadi ada, kalau kita mengatakan raja-raja yang Majapahit itu raja yang
kerajaan yang terakhir, Singasari. Kemudian ada juga yang namanya Erlangga. Juga ada juga yang namanya apa ya, banyak kok sebetulnya, Mataram kuno, ya kan, dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa dikategorikan kerajaan. Jadi kalau Erlangga itu bukan termasuk daripada kerajaan Majapahit, ya. Jadi ada Raja Jenggala, ada Panjalu dan lain sebagainya. Kemudian turunlah kerajaan Majapahit, ya, tidak termasuk, ya, tidak termasuk daripada kerajaan Majapahit. Mungkin yang lain, ya. Mengapa kerajaan Majapahit bisa terjadi runtuh? Ya memang dari beberapa hal yang kita sampaikan, yang kita cermati, Majapahit runtuh itu disebabkan karena adanya perang saudara atau perang Parekrek yang barusan kita sampaikan tadi, ya kan? Nah, jadi runtuhnya Majapahit itu disebabkan karena perang saudara atau perang Parekrek. Paham? Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Kalau gak ada, kita ada 2 atau 3 pertanyaan, ya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi. Ini syaratnya yang bisa menjawab langsung angkat tangan, berdiri di depan, ya kan? Nggak apa-apa, kita belajar. Saya tidak banyak pertanyaan, hanya beberapa aja ya, mungkin 2 atau 3, karena waktunya terbatas, ya. Seperti apa yang kita sampaikan, mungkin untuk hal yang pertama terkait dengan berdirinya museum dulu. Pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kasih museum didirikan sekaligus yang mendirikannya? Alhamdulillah berdiri. Ya, terima kasih kesini dek. Ya, kasih tepuk tangan. Oke. Dengan adik siapa nih? Jessica Rizky Berliana. Terus gimana dek kalau kalian jawab? Didirikan pada tanggal 24 April 1924 dan didirikan oleh RAA Kromojaya Adinegoro. Dan Insinyur Henry Maclean. Ya, kasih. Sudah cukup, bisa berdiri, bisa duduk lagi. Yang kedua, ya, meskipun jawabannya saya pikir sudah pas ya, sudah mantap, karena tinggal menyempurnakan biasa ya. Awal ketemu berdiri, ya kan, mungkin ada sedikit kesalahan, itu adalah hal yang wajar. Oke, yang kedua, pada tanggal bulan tahun berapakah kerajaan Majapahit didirikan dan siapa yang mendirikannya? Angkat tangan seperti yang tadi. Nah, ini bukti-bukti pembelajaran. Tanggal bulan tahun berapakah kerajaan Majapahit didirikan dan siapa yang mendirikannya? Ya, ya, di situ nggak apa-apa, sambil berdiri. Kasih tepuk tangan dulu. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 12 November 1293. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Ya. Jadi ada lagi yang 3. Kemudian ini bertepatan hari jadi kerajaan Majapahit. Kemudian tadi sudah kami sampaikan. Jadi kerajaan Majapahit kena apa sih? Kok dirayakan? Kena apa sih? Kok ada ya ulang tahun hari jadi Majapahit? Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan, di hari ini kerajaan Majapahit atau hari jadi Majapahit itu yang ke berapa? Angkat tangan. Yang ke berapa?
Angkat tangan. Ya. 730. Ya. Satu lagi, waktunya habis mau ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Aryo awal tadi, kalian sudah berada di trawulan, banyak hal yang kami lihat. Ya. Kemudian salah satunya yang disebutkan apa? Bahwasanya trawulan itu adalah menjadi salah satu titik Majapahit. Apa? Di titik-titiknya itu trawulan menjadi salah satu titik Majapahit. Apa? Ibu kota, bekas ibu kota Majapahit. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, mungkin selesai ya. Mungkin 5 menit. Mungkin Bapak, monggo. Ya, ada hal yang disampaikan. Sekarang masih ada kesempatan. Oh, tadi, ya. Bagus banget. Kayaknya kalian sudah setengah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Itulah tadi. Itu memang suatu dopres yang bukan masalah apa ya nilainya, bukan itu, bukan bentuk nilainya, ya kan? Apa yang telah diberikan oleh Pak Bambang besok ya. Tadi ada, coba tadi yang jawab berapa orang? Angkat tangan. 1, 2, 3, yang mana lagi? Cuma 3 ya? Oh yang double. Nah ini tadi ada 5, ya kan? Pak Bambang menggarisbawahi saya 5 murid yang bisa menjawab, bisa ketemu di sekolahan begitu besok, gitu Pak ya? Itu. Nah, sambil bawa buku tabungan. Tepuk tangan. Aduh, Pak Bambang begitu antusiasnya, semangatnya ya. Ya, oke. Berarti saya tambah 2 Pak Bambang. Oke, ya ini kalian harus berpikir. Tadi sudah dijelaskan bermacam-macam ya, banyak ya, terkait dengan fungsi-fungsinya museum. Apa sebabnya sih kok didirikan museum di Trawulan, kok tidak di Bojonegoro, ya kan? Dan yang ingin saya tanyakan, sebutkan 5 kriteria fungsi museum didirikan. 5. Udah, 1 orang menjawab 5. Sebutkan untuk apa aja sih museum itu didirikan seperti ini. Ayo. Sulit ya. Kalau 5 sulit, 3. Nah, kalau 5 tidak bisa menjawab, 3 aja. 3 macam. Sebutkan. Melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi. Kurang sip ya, kurang sip, tapi nggak apa-apa ya. Tapi ayo, ya siapa yang bisa menyempurnakan? Yang menyempurnakan, sebutkan 3 hal aja. Untuk apa sih museum itu didirikan? Tadi kan sudah disebutkan Pak Aryo ya. Ayo. Ya, betul, melindungi, melestarikan, merawat. Nah, edukasi pembelajaran seperti ini, penelitian, ya kan? Nah, itu kan juga termasuk daripada melestarikan, ya kan? Yang namanya melestarikan itu melindungi, merawat, menjaga dan lain sebagainya. Itu adalah melestarikan. Mari ya kita lestarikan peninggalan-peninggalan, ya kan? Berarti kita melindungi juga merawat. Oke? Tadi jawabannya siapa yang jawab tadi? Nggak ada ya? Nggak ada yang jawab ya? Nah, berarti ada lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aryo terkait dengan jumlah koleksi, jumlah benda yang sudah disimpan, yang sudah diamankan di museum. Kisaran benda yang sudah disimpan atau yang sudah diamankan
dari tahun 1924 sampai dengan tahun 2023 berapa jumlah? Salah. Angkat tangan yang benar. Ya, diulang. Betul sekali ya. Tambah satu ini, Mbak siapa nih? Mbak Aunuril, Aunuril Mbak. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Nah, ini. Tadi Pak Aryo menjelaskan terkait dengan apa ya? Terkait dengan Majapahit mengalami masa kejayaan. Nah, sekarang pertanyaannya. Diawali dari tahun berapakah sih Majapahit Majapahit mencapai masa keemasan itu diawali dari tahun berapa sampai berapa? Ini pertanyaan yang terakhir. Ya? Betul sekali. Ya. Yang terakhir, netral ini. Tepatnya di masa pemerintahan siapakah? Yang terakhir. Ini sudah kelima Pak, termasuk Pak ya. Ini sudah kelima. Ya Pak Bambang, ini sudah termasuk kelima. Ya. Ya. Dan tepatnya di masa pemerintahan siapakah? Hayam Wuruk, betul sekali. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Oke, terima kasih ya. Ya, begitu Pak ya, cukup Pak ya. Nah, cukup kita observasi terus keliling ya sambil mencermati beberapa temuan. Tapi sebelum kami mencermati, kami mengambil satu rangkaian terkait dengan berdirinya rumah di masa Majapahit. Salah satunya ini. Ini ada beberapa rangkaian. Nanti rangkaian yang kedua, ketiga kita lihat. Ini rangkaian yang pertama. Ini adalah replika. Tahu replika dari? Replika itu apa? Tiruan. Dan yang harus kita ketahui bahwa di masa kerajaan Majapahit itu belum mengenal besi, belum mengenal semen. Bagaimana cara untuk menguatkan? Bagaimana cara untuk merekatkan kalau belum ada bahan-bahan tersebut? Ya kan? Nah, ini memang replika. Memang ini didasari dari temuan-temuan yang ada di sebelah sana. Temuan ini masih dikategorikan adalah temuan mengacu pada ruang belakang, bukan ruang tengah, apalagi ruang depan. Nah, mekanisme, pola, sistem, nah ini, memang ini ada dua atap atau genteng. Itu yang terbuat dari kayu namanya sirap. Yang namanya yang genteng dari tanah itu adalah dari tanah liat. Itu memang ada dua macam. Karena belum menemukan paku, ya kan, belum menemukan paku. Jadi pada waktu itu diikat. Apa ikatnya? Yaitu dari bahan bambu, pohon bambu. Jadi bambu itu semenjak Majapahit sudah ada, tidak hanya sekarang, itu bambu. Kemudian yang lain, nah, tadi sudah kami jelaskan bahwasanya tanpa mengenal besi, apalagi paku. Wong besi nggak ada kok paku, ya kan? Paku terbuat dari apa? Ya dari besi. Nah, disinilah untuk memperkokoh kerangka atau rumah agar kuat. Seperti rumah yang sekarang meskipun belum mengenal paku, mereka menggunakan kayu. Pengganti paku, pengganti paku dibentuk seperti ini namanya apa? Jadi tidak ada paku tapi kayu dibentuk seperti paku. Itu ada kata lain, apa namanya? Pasak. Pasak, betul, tepuk tangan. Pasak. Ya. Ya. Nah, kemudian ini yang mengesankan lagi yang terakhir, yang mengesankan.
Ini ada salah satu, kalau rumah kalian pasti pakai engsel, ya kan? Tahu engsel ya? Engsel pintu, ya. Tanpa ada engsel tidak bisa kita lakukan untuk membuka dan menutup. Padahal engsel itu jelas dibuat dari besi. Di sini belum mengenal besi, tapi bisa digunakan untuk membuka dan menutup. Bagaimana caranya Pak Aryo? Ini tetap hanya menggunakan alat yang satu tadi, pasak tadi. Itu pasak itu ditancapkan di sini sampai sini. Yang di belakang pun juga sini sampai sini. Nah, ini juga bisa, ya kan? Meskipun sangat sederhana, itu sudah bisa digunakan pengganti engsel. Nah, juga bisa digunakan untuk membuka dan menutup seperti ini. Ya kan? Nah ini anti karat juga. Nah, anti karat seperti Bapak. Nah, kalau gini Bu, ada salah satu peninggalan dengan penemuan itu kan beda kan Bu. Di situ di dalam ruangan itu ada salah satu peninggalan meja kursi. Itu peninggalan dari Belanda. Masih utuh, masih jangkep, masih lengkap. Nah, di situ tidak terbuat dari kayu jati, Pak, melainkan kayu sawu. Utuh, tidak mengenal paku. Yang di dalam tadi, yaitu. Jadi satu binatang rayap, kenal ya rayap ya, paham ya? Itu tidak ada. Kalau sekarang kan dimakan itu ya seperti apa binatang-binatang yang menghancurkan kayu itu kan ada. Apa itu namanya? Nah, itu satu pun tidak ada yang dimakan. Nah inilah salah satu peninggalan masa Majapahit dan sebelumnya, itu wajib kita lestarikan. Karena orang sekarang nggak mampu, nggak ada yang bisa mencontoh, nggak ada yang bisa membuat, baik itu kekuatannya maupun bendanya. Itu makanya harus kita hargai, harus kita lestarikan. Itulah Majapahit. Kemudian yang terakhir ya, bahwasanya kalau kita mengenali rumah ini memang jendelanya itu sangat luas. Tapi meskipun ini replika, kami buat jendelanya sangat luas, kan dulu itu belum mengenal yang namanya kipas angin, apalagi AC, kan begitu ya. Nah, jadi AC alami seperti ini. Dan di sekitar sini memang ada alat untuk memasak, ya. Ada alat untuk memasak namanya pawon gitu ya, pawon ya. Kalau sekarang kan LPG ya. Kalau dulu itu namanya pawon, itu ada pawon dan sebagainya. Inilah temuan yang ada di sana. Jadi ini nanti ada juga rangkaian yang kedua, itu adalah lantainya, lantai rumah. Kemudian nanti kita ajak lihat untuk melihat ke situs pemukimannya. Betul-betul kalau di era Majapahit, di masa Majapahit itu sudah ada pemukiman, sudah ada perkampungan, pasti. Jadi Pak Aryo membicarakan menginformasikan seperti ini memang diambil dari dasar penemuan. Inilah yang paling kita pahami, yang kita yakinkan. Oke, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir terkait dengan ini. Kalau nggak ada, mohon izin Pak Bambang, mungkin bisa menghadap ke sana sebelum kami observasi ke sana untuk dijadikan foto Pak, dokumen ya. Ini bagus. Ya. Ini yang jelas, ini adalah digunakan difungsikan sebagai lantai rumah. Nah, lantai ini ada 3 macam untuk sementara ini. Ada segi 6 seperti ini ya, seperti pabrik blok begitu Mas ya, seperti pabrik blok di rumah pen. Ayo ke sini aja, biar kelihatan ya, biar ke sini aja Pak semuanya, biar melihat ruangan ini ya. Ya nggak apa-apa, kita berumah di sini nggak apa-apa. Dianggap lantai ini dianggap minimal, dan lantai ini tidak ada kaitannya dengan rumah yang kita. Kalau rumah yang kita lihat tadi itu adalah rumah yang bisa diindikasikan rasanya masih menengah. Artinya perkara
dari kota. Ini bisa diindikasikan adalah lantai rumah keluarga raja. Tentunya kerajaan Majapahit, ya kan? Nah, di sini. Ini usianya berapa tahun? 800 tahun. Dan kalau kita bicarakan kualitas kekuatannya, ini tidak sebanding. Tidak bisa kita pikirkan. Tidak bisa kita bedakan. Jauh lebih kuat daripada yang kita. Dari beberapa benda itu ada gentong. Tahu gentong ada? Tempatnya apa? Air. Gimana posisinya? Di belakang ya? Nggak mungkin air di kamar atau di depannya. Tentunya di belakang. Kalau gendong ini di belakang, kita bisa menyimpulkan pasti ini digunakan untuk dapur. Kemudian yang lain, ada lagi yang namanya batah merah. Kan dulu, karena rumah dulu, kalau rumah itu yang masih katanya menengah ke bawah, itu pondasinya tidak lebih 1 meter. Kemudian diteruskan dindingnya itu dari kayu atau papan. Makanya pada waktu diketemukan sekuat-kuatnya kayu pasti ampuh, pasti hancur. Ya kan? Nah, yang ada apa? Yang ada itu hanya pondasi. Karena ratusan tahun tertimbun, otomatis hancur. Nah, kemudian yang lain, selain pondasi, ini juga ada sumur. Di sebelah gentong itu ada sumur. Sumur. Nah, kalau sumur itu sudah ada melengkapi bahwasanya air itu ditimba dari sumur, ya. Nah, ini sebelahnya itu sumur, Pak Bambang, ya. Di sebelahnya yang melingkar meskipun tidak kelihatan. Nah, kalau di sana nanti bisa dilihat dengan jelas sumurnya. Nah, kemudian ya yang di sebelahnya itu ada melingkar bundar itu sumur itu kalau sudah tertutup tanah, ya, sumur. Kemudian selain itu ada umpah. Umpah itu adalah difungsikan penyangga tiang, ya kan? Nah, sehingga para arkeolog menyimpulkan kalau area ini dulu digunakan sebagai perkampungan. Jadi kalau di Traulan itu tidak asing, tidak heran kalau di Traulan itu banyak temuan-temuan seperti ini. Kalau kita melebar lagi di luar pagar kita gali, itu bisa menggusur rumah penduduk yang sekarang Pak Bambang. Ya, karena tidak mungkin kalau area pemukiman hanya seluas ini, ya kan? Mungkin sebentar kita ke sana Pak Bambang biar tahu anak-anaknya. Pertama. Enggak Pak, buat yang kelima. Nah, kemudian namanya jelas ya, yang belum jelas ini bisa dipahami lagi, bisa dibaca. RAA ini lengkapnya Raden Adipati, itu perempuan Pak. Kemudian ini dibantu oleh seorang arsitek orang Belanda. Beliau bernama Insinyur Hendrik Manglefort. Ini yang belum jelas dan dijelasin ya. Ditemukan Pak, tepatnya tahun 1914, karena di sekitar situ banyak tanaman yang serang hama subur, lalu digali sama bapak bupati tersebut. Kemudian di dalam penggalian apa yang ditemukan hanya salah. Sehingga bangunan ini diberi nama kaki. Nah, ini tidak sesuai dengan bentuk bangunan.
Selain itu dinasti lebih luas daripada berdirinya kerajaan Jawa. Ya sudah cukup Pak. Ayo kita lihat di sini semuanya di sini. Nah, kami ingatkan bahwa semuanya itu bisa dikatakan menyambungkan rumah tangga. Semuanya ini bisa disebutkan menjadi perabot rumah tangga. Ada tembak bunga, ya kan? Ada pas bunga, ya. Kemudian ada neker itu tahu ya? Mainan anak-anak. Kemudian ada lagi angklung, apa itu angklung? Kompor pada zaman dulu, ya. Kemudian ada juga ini pipa air. Pipa air ada yang kenceng, ada yang bengkok. Ya inilah teman-teman tidak kenal itu bersama. Kemudian ada uang bokok, ya ini uang yang digunakan pada masa pejabat dan sebagainya. Iya. Memang semuanya uang itu dulu ada banyak karena belum kenal bukan. SMP 1 Kapas Bojonegoro. Oh, from the city, Bojonegoro city. And East Java, same as Java. Kemarin Candi saya Tikus, habis itu ke Villa Prancis. saya kunjungan sana, kasih kursus bahasa Perancis. But this collaboration is speaking cursus and speaking in French. Junior high school. Collaboration is konsultan French. Terus ditunjuk ikut lomba olahraga tradisional Prancis. Apa? Mewakili Indonesia Barat di Sulawesi ada COVID kayak jadi. Oh, this is junior high school. Saya kasih jadi kembali And then kejuaraan itu apa ya kejuaraan ya? Challenge for konsultan general French in the Sulawesi traditional sport lokal Prancis, Open Prancis ya. Foto? Kasih aja ya Mas ya. Mas kado. Oke. Bisa buat yang lain namanya. Thank you. Some of French. You're from Indonesia. So maybe anyone want to try to speak in French? Okay. Yeah, okay. Ada? Yeah, come on. Come on, ready. Okay, here. Okay. Okay, ini sir. Yeah. Okay, sir. So, we want to practice with my student. I'm guiding to try to speak in practice. Yeah. Maybe my student want to ask some information to you. Okay. Maybe any question? What is your name, sir? Jean-Baptiste. I call you Jean-Baptiste. 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 You're the first time come to this country. Yeah. You're the first time Is it first time? come to this country. Yes, it's the first time I come here. What is your favorite food? In Indonesia. Indonesia. Chicken satay. Chicken satay. Chicken satay. What do you think? What do you think about Indonesian food? What do you think about Indonesian food? Very nice people. Very Smile, good service, and yeah, very nice. any question again? I think udah cukup. Thank you, sir. Dia
latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Kapas tahun 2023 ini antara lain diisi kegiatan dengan kunjungan belajar ke peninggalan Kerajaan Majapahit, itu melalui museum, kemudian kunjungan ke candi-candi. Sehingga dengan LDKS ini kita akan membentuk pelajar yang berkarakter, jadi mengenal nilai-nilai sejarah masa lalu bangsa Indonesia, kemudian juga membentuk pemimpin yang mempunyai nilai-nilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.